Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Silakan salah satu dari kalian untuk melakukan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kepada saudara Anda. Kita akan mengecek kalian siapa yang kita akan ini. Johan Pak, Johan, kenapa dia tidak hadir? katanya sakit. Sakit apa? Sakit perut. Kita doakan agar dia tidak masuk rumah sakit ya. Amin Pak. Tapi biar masuk rumah sakit Pak makanya. Tadi pagi apa kalian ada sarapan semua? Ada. Nah, tahukah kalian bahwasanya sarapan pagi itu sangat baik bagi kesehatan kita, karena dari sarapan pagi itu akan energi kita lebih banyak terkumpul dan penyakit-penyakit contoh penyakit pencernaan akan terhindari. Dan satu lagi, apakah sama antara pencernaan manusia dengan pencernaan hewan mamalia atau hewan ruminansia yang sering kita sebut, yang kita lihat seperti sapi dan kerbau? Apakah sama? Tidak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Dan dari makan pagi tadi, kalian sudah tahu kan, makan pagi itu baik untuk kesehatan. Karena makan pagi itu untuk energi tubuh untuk menjalankan aktivitas di hari tersebut kan. Dan tahukah kalian bahwasanya apabila kita mendapatkan kecukupan energi, maka aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan baik. Dan juga ada pepatah yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat ada pikiran yang waras. Betul kan? Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan belajar sistem pencernaan. Nah, tujuan yang pertama untuk kalian akan bisa untuk menyebutkan organ-organ yang berkaitan dengan sistem pencernaan manusia. Dan kedua, kalian akan dapat membedakan proses pencernaan kimiawi dan mekanik. Sistem pencernaan kimia dan mekanik. Baik, hari ini kita akan belajar dengan sistem pencernaan. Hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana sistem pencernaan itu berlangsung, bagaimana apa saja organ-organ yang masuk, bagaimana sistem cara kerja sistem pencernaan kimia dan mekanik, dan selanjutnya bagaimana siklus atau kelangsungan dari sistem pencernaan kita. Selanjutnya kita akan membagi ke dalam beberapa kelompok. Kita akan bagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama di kanan ini kelompok 1, di tengah kelompok 2, dan di kiri kelompok 3. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan bagian atau alur dari sistem pencernaan manusia tersebut. Baik anak-anak, perhatikan ke bukan tulis semua. Kita akan memulai sistem pencernaan pada manusia. Ketika manusia memakan makanan di mulut, akan terjadi proses pencernaan secara mekanik, yang mana itu akan menggunakan gigi untuk menghancurkan dan ludah untuk mengaduk-aduknya. Dan di sini juga dibantu dengan kelenjar ludah atau kelenjar saliva yang diekspresikan
oleh beberapa diekspresikan oleh 3 jalur kelenjar selifai. Yang pertama ada di belakang telinga, kelenjar parotis. Yang kedua yang ada di bawah lidah, di sini sublingualis, dan yang ketiga ada di bawah orang, submandibularis. Dan kelenjar selifai ini digunakan untuk mempermudah untuk menelan makanan. Dan di dalam kelenjar selifai ini ada enzim pantase yang digunakan untuk memecah amilum menjadi gula sederhana. Makanya makanan-makanan yang kita makan seperti karbohidrat itu akan terasa manis. Dan selanjutnya makanan akan ditolak menuju ke daerah kerongkongan. Dan sebelum ke kerongkongan di situ ada pemisah yang ada di sini, pemisah yang dinamakan sebagai tekak. Yang mana pemisah ini untuk memisahkan jalur, yang mana jalur untuk sistem pernafasan dengan sistem pencernaan. Kan ada kadang-kadang kita waktu makan nasinya keluar lewat hidung dan nah disitulah di tekak ini kurang bekerja secara maksimal. Selanjutnya masuk ke kerongkongan. Di sini akan terjadinya proses pembawaan, yang mana makanan yang sudah kita lihat tadi akan dibawa ke lambung dengan gerakan peristaltik, yang mana gerakan ini gerakan untuk menekan. Makanya waktu kita makan, makanan itu sulit untuk keluar lagi. Dan selanjutnya makanan akan masuk ke lambung. Nah, di lambung ini akan terjadi dua proses pencernaan. Pertama dengan proses mekanik dan proses kimiawi. Proses mekaniknya adalah lambung ini akan kembang kempis, juga menggunakan gerak peristaltik tadi. Dan di sini juga digunakan beberapa enzim untuk menghancurkan makanan agar bisa mudah untuk dicerna. Dan di sini ada juga asam lambung untuk membunuh bakteri-bakteri. Dan selanjutnya dari lambung akan dikeluarkan menuju ke dalam usus halus. Dan usus halus ini terbagi atas 3. Yang pertama duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum ini yang seringkali kita sebut dengan usus 12 jari, yang panjangnya kira-kira 24 cm. Di sini di usus 12 jari ini akan terjadi proses penyerapan secara kimiawi, dan di sini akan tercampur dengan cairan empedu yang disekresikan oleh hati. Dan setelah duodenum dia akan masuk ke jejunum. Dia hampir juga sama seperti usus 12 jari, tapi di sini sistem penyerapannya lebih secara kimiawi. Selanjutnya akan masuk ke usus ileum, yang mana ini usus ini akan melakukan penyerapan dengan secara mekanik, ataupun yang dilakukan dengan jojot usus seperti bulu-bulu yang di situ akan terikat sari-sari makanan. Dari ileum dia akan menuju ke usus besar yang paling besar, yang panjangnya kira-kira 1 meter. Dan di sini terjadi penyerapan seperti garam, air, dan di usus besar ini juga terjadinya proses pembusukan yang dibantu oleh bakteri Salmonella E. coli. Yang di sini juga bakteri itu juga akan menghasilkan vitamin K seperti tubuh sendiri. Dan dari usus besar ini akan masuk ke rektum, yang mana untuk penyimpanan sementara sisa-sisa dari makanan ataupun feses yang selanjutnya akan dibuang melalui anus. Nah, dari gambaran di sini, apakah siswa-siswa Bapak ada yang bertanya? Silakan bila ada yang bertanya. Saya Pak Guru, ada sedikit pertanyaan. Baik, silakan sebutkan nama dari berapa. Nama saya Alexander. Ya, silakan.
Saya kelompok 3. Pertanyaan. Pertanyaan saya Pak Guru ini tentang cairan empedu. Apa saja bahan-bahan yang menyusun cairan empedu? Baik, apa saja bahan-bahan yang terkandung dalam cairan empedu? Nah, ada yang dapat menjawab? Silakan. Saya guru. Ya, silakan sebutkan nama dan kelompoknya. Nah, nama saya Fatur dari kelompok 1. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari kawan saya. Bahan apa saja yang mendukung cairan empedu? Ada 3 bahan yang menyusun cairan empedu. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah micin, dan yang ketiga adalah garam empedu. Itu aja Pak Guru. Terima kasih. Apakah dari kelompok 3 sudah jelas? Bahwasanya cairan empedu tersebut ada 3, terdiri atas 3, air, micin, dan garam. Apakah sudah jelas? Enggak. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja kalian yang akan ditugaskan kepada kelompok anak. Nah, silakan dibagikan kepada kawan kelompok sebelah ya. Nah, cara kerjanya nanti kalian akan mendapatkan ujian dan di sini kalian akan memilih salah satu dari 5 ini, dan selanjutnya akan menjelaskan kenapa kalian memilih itu, apa keterkaitan kalian tentang yang kalian ambil tadi, dan selanjutnya kalian akan merincikan bagaimanakah makanan dari makanan itu masuk sampai makanan itu keluar, proses-prosesnya. Dan untuk menentukannya kita melakukan ujian. Silakan. Silakan lanjut. Baik, yang mendapat giliran pertama siapa? Coba tunjuk tangan. Ya, dari kelima dari sini, yang mana kelompok kalian ambil? Tidak bercatat? Apa? Dari kelima ini yang mana kalian ambil satu judulnya? Usul besar. Usul besar, berarti C ya. Yang kedua yang mana ini? Coba tunjuk tangan. Ya, kelompok 3 yang mana? Yang 2. Oh, berarti yang boleh. Kelompok 2 tangan yang mana yang ambil? Lambung Pak. Lambung. Baik, ini kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti kalian akan paparkan di depan satu-satu. Bapak beri waktu untuk berpikir selama 10 menit, silakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan di maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya dengan kelompok. Silakan dari kelompok berapa dulu? Ini Pak, kelompok ini Pak. Silakan dari kelompok berapa? 3. Kita perlu dah. Ya. Ke depan lah. Baik tadi. Baik. Kami dari kelompok 3 mau presentasikan tentang rongga mulut. Rongga mulut ini terdapat alat bantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan rongga. Yang mana lidah ini berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan. Dan yang kedua, kelenjar lidah itu menghasilkan air liur, yang mana terdiri dari 3 kelenjar, yaitu kelenjar lapis, kelenjar submandibulalapis, kelenjar sublingualis. Nah, itu aja Pak Guru yang dapat kami presentasikan. Baik, saya dulu. Silakan ke kelompok 3. Selanjutnya silakan pada kelompok
Dua, untuk mempresentasikan ke depan, silakan. Baik, saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengapa saya memilih Lampung. Karena kan penyakit di Indonesia itu lebih kepada lambung ya, jadi saya tertarik gitu dengan pembahasan lambung. Karena di dalam lambung tersendiri itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau yang sering disebut kadiak, terus bagian tengah yang membulat, dan bagian bawah atau yang sering disebut dengan pilorus. Kadiak tersendiri berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Pilorus tersendiri berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Di bagian ujung kadiak dan pilorus terdapat kateter atau yang mengatur masuk dan keluar makanan ke dalam dari lambung. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2, silakan duduk, dan kelompok kaki silakan duduk untuk paparan presentasinya. Silakan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja di kami tentang usus besar. Mengapa kami mengambil usus besar? Karena kerja usus besar itu unik menurut saya, menurut kelompok kami. Mengapa unik? Karena dia dapat mencerna makanan yang dia dapat dicerna oleh usus halus. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang lebih kurang 1 meter dan terdiri dari atas kolom asean dan kolom transversum dan juga kolom testikel. Di antara intestinum usus halus dan intestinum crassus usus besar terdapat sekum ataupun usus buntu. Pada ujung sekum terdapat gambaran kecil yang disebut dengan ubai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunisasi. Sekian dari kelompok kami. Pada video yang terbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kelompok. Nah, sudah jelas kan menurut saya apa yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang salah satu dari kalian berdiri ke depan untuk merincikan ataupun merangkum bagaimana sistem yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan yang mau tunjuk tangan. Baik, silakan. Saudara Rinaldo lah. Betul. Silakan. Pertama-tama makanan masuk ke mulut. Setelah terjadi proses pencernaan kimiawi di mulut, makanan melalui kerongkongan. Setelah saat melalui kerongkongan dan di kerongkongan ada kayak perlintasan sehingga makanan tidak dapat menjadi di mulut dari kerongkongan sendiri, lalu makanan menuju ke lambung. Setelah terjadi proses pencernaan secara kimiawi dan di lambung, maka makanan tersebut akan menuju ke usus halus. Ini usus halus. Setelah makanan di usus halus, apabila ada sisa-sisa makanan yang dapat dicerna oleh usus halus, maka akan dicerna oleh usus besar dan sehingga makanan tersebut menghasilkan feses yang selanjutnya akan dilanjutkan ke halus dan dikeluarkan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah merangkum. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan ialah sistem di mana kita memasukkan makanan ke tubuh kita, lalu makanan itu diserap, dan yang ketiga akan dibuang. Dan selanjutnya Bapak akan membagikan pekerjaan-pekerjaan yang akan kalian selesaikan. Boleh dulu, akan bagikan pada kawannya. Nah, di situ akan menjadi tugas kalian di rumah dan dikerjakan. Nah, dari pembelajaran hari ini, bagaimana kesan kalian tentang pembelajaran hari ini? Silakan paparkan satu orang. Dari pertemuan kali ini kita bisa tahu
mana itu mulut dan terdapat di bagian mulut itu apa-apa saja, dan ternyata bahwasanya kerongkongan itu yang pemisah antara pernapasan dan pencernaan itu rupanya terdapat di kerongkongan Pak, bukan mulut. Jadi di situ kita bisa tahu. Dan di bagian lambung juga terdapat banyak ilmu lagi, dan juga di sistem pencernaan usus besar juga banyak. Jadi kesannya kita bisa lebih tahu apa perbedaan dan apa seluk-beluk yang terdapat di dalam satu organ tubuh tersebut. Baik Pak, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Dan misalnya kita kelompok yang akan mendapatkan hadiah untuk minggu depan ialah kelompok 1, dengan Oke. setelah kita belajar dari hari ini tentang sistem pencernaan, dan minggu depan kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Berharap kalian belajar dulu, dan sebelum kita menutup pembelajaran kita akan berdoa. Silakan kalian berdoa. Bismillah. Terima kasih kepada saudara. Dan sekian dari pembelajaran hari ini. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.